jabatan dalam karir itu adalah persimpangan jalan. Ya. Namun keur panas orang yuhan kan dinikmati gitu. Nikmati, happy aja saya. Ya. Saya boro-boro jadi dekan, jadi dosen saja. Sudah senang saya. Ya. Sudah happy gitu. Sudah merasa oh ini panggung bebas saya, mimbar bebas saya, dijamin secara akademis. Saya mau ngomong konsep apa? Ya. Kan gitu. Bukan hanya Rocky Gerung punya kebebasan berbicara. Ya. Saya juga bisa. Kan gitu. Tapi nggak tahu ini tiba-tiba Pak Rektor mempercayakan saya. Juga spesifikasi ilmunya kan saya nggak ada. Ya. Dakwah, komunikasi, penyiaran Islam. Paling juga kebiasaan saya pidato lah. Ya. Untuk bisa menarik orang, bisa mendengarkan, itu aja. Dan alhamdulillah memang saya tidak pernah ditertawakan karena lucu. Tapi menarik, saya banyak belajar Pak Rektor. Tadi cerita banyak tentang itu. Pertama dari Pak Kiai Haji Mahfudinur ini, karena dulu kan kita sering diskusi karena di redaksi di panggung itu sudah tidak ini lagi. Cerita nih antara generasi X, generasi baby boomer kayaknya nih. Ini maksudnya generasi baby boomer, saya generasi X. Kemudian teman-teman tadi generasi Z. Dan ternyata asik gitu. Tiba-tiba ada Pak Tatang nih. Eksekutor jadi tampuk di eksekutif. Tampuk eksekutor, tampuk legislator. Terus tiba-tiba ada di sini. Kan menarik gitu. Ini Pak Rektor bagaimana memaknai ini gitu. Bahwa kehadiran sosok ini, legend nih, yang mempersatukan itu adalah NU-nya. Ya, itu. Ya, kita berkhidmat itu bukan ke siapa-siapa tapi ke NU. Ya. Itu. Oke. Itu yang mempersatukan kita di sini itu hanya NU, Nahdlatul Ulama. Yaitu kita berkhidmat kepada ulama. Ingin aku jadi santrinya ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Kenapa saya di sini jauh-jauh coba dari Cipasung, sudah enak-enak di Cipasung, pindah ke sini, gitu. Ya karena ada ketertarikan apa NU-nya. Dan mohon maaf ya, saya punya pengalaman juga di luar lah gitu ya. Jadi karena memang tidak ada hubungan emosional, jadi selama itu Sudah selesai. tamu aja. Ya. Jadi saya merasa tamu aja di situ. Kalau di sini kan bisa diskusi panjang saya. Bicara NU oke. Kan itu. Bicara juga konsep yang lain ya insya Allah bisa nyambung lah gitu ya. Jadi happy aja. Nah itu dia, itu sebetulnya yang jarang dimiliki karena Tadi berdasar pada pengalaman yang dianggap sebagai guru terbaik ya dari pengalaman itu. Ya kunci keberhasilan kan kebersamaan. Gak ada lah keberhasilan yang bisa diklaim oleh pribadi, apalagi yang ngurus lembaga. Tetap makanya ya ada senior ini pendiri loh, Staino dulu masih juga mau dia, kan gitu. Kalau yang lain kan nggak urus lah, orang capek kan bisa gitu. Tapi dengan kepedulian dan punya rasa memiliki semangat, malah melebihi dosen-dosennya lain tentunya kan gitu. Ya saya pandang seperti itu. Kenapa melebihi? Masih bisa menyempatkan walaupun tiap hari datang kan. Saya masih berpikir-pikir karena pola tidur yang belum normal. saya mengkonfirmasi yang barusan. Masih mau katanya. Itu apa sebetulnya yang mendorong? Ayo, konsepnya gampang sebetulnya. Kita kan berangkat dari setarisnya juga bahwa belajar itu dari yang lahat sampai dari lahir sampai yang satu itu. Yang kedua, saya kembali ke Pak Haji Tatang dulu. Beliau mengatakan bahwa basic awal itu kan guru honorer. Nah itu dia, guru honorer. Lalu masuk di partai legislasi. Jadi terjadi dua persimpangan jalan. Di satu sisi proses untuk PNS, di sisi lain menekuni legislasi. Tapi kekeh kan, saya tetap mau di legislasi. Dengan alasan kalau di politik suatu saat bisa kembali ke guru kan. Tapi kalau di guru susah untuk jadi politisi. Makanya saya gambarkan dalam regulasi perguruan tinggi ini karena apa? Seorang menteri saja, lihat Pak Mufti Ali. Nah, itu kan dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu era Orde Baru,
diangkat jadi menteri agama. Usianya masih ada, belum pensiun. Selesai di menteri, kembali ke dosen kan? Tidak ada gengsi. Nah itulah masalahnya. Itulah jadi jabatan sebagai dosen itu luar biasa. Jadi artinya saya pribadi kebetulan ya maaf lah karena melihat kondisi seperti ini. Sebelumnya tahu ya Pak Ketua sering mengundang saya, walaupun saya curhat kemana kan. Oke, saya bantu. Saya out. So, sepanjang saya ada waktu, sepanjang saya sehat, yuk barengan. Kita kerjasama, kita besarkan setelah menjadi INU, ke depan jadi Universitas NU dan lain-lain. Saya kira itu sebenarnya. Kebetulan kan di Bandung sekarang ya maaf sudah termasuk pangkolotan di fakultas. Jadi dekanatnya murid saya. Tapi bagaimanapun dalam sistem tetap kita takdim kan, dekan sana dan murid. Gitu ya. Nah itulah berbalik mereka kepada kita. Sing sehat ada, pokoknya kesembuhan. Jadi alhamdulillah saya doakan dengan mereka gitu. Jadi intinya begitu Pak Dwi. Jadi saya merasa melihat NU tadi betul. Tapi itu langsung dibalas karena tampaknya sampai sekarang pun masih segar. Ya itu kan karena tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Jadi orang kan kalau terus berpikir dinamis masih sehat. Karena sakit itu akibat daripada diam, berpikir, aktivitas mati dalam hidup namanya. Banyak pikiran ya. Gitu. Mati dalam hidup. Pak Rektor, kalau dilihat dari 3 tahun terakhir ini ya dramatis sebetulnya ya. INU ini gitu. Dari Stayinu yang tahun 2002 Hiji dapat surat cinta gitu, dan itu tentu kan kondisi itu membuat orang-orang juga kan betul wajar gitu merasa terpukul, gelisah, patah semangat begitu. Tetapi 2021, 2022, 2023 sekarang malah justru jadi derajatnya itu menjadi institut. Nah sebagai pelaku nih, sebagai yang mengalami, melakoni begitu, itu bagaimana sebetulnya jatuh bangun itu untuk menjaga stabilitas emosi ini? Begini, jadi saya diberikan amanah itu tahun 2021 April ya Pak. Ya, jadi bersaing lah, kita bersaing untuk mendapatkan SK, Tapi siapa? Tapi tidak. Menurut kami tidak bersaing. Tapi ini siapa yang akan menjadi pimpinan di Stayinu itu kami dukung sepenuhnya siapapun yang jadi. Bahkan saya tidak mimpi-mimpi dan bahkan ketemu dengan orang tua saya sendiri gitu. Ini menarik, nanti bisa cerita lain ini. Jadi begini, kenapa dalam 1 tahun 2021 April lalu 2002 Desember sudah jadi institut? Satu, karena kebersamaan, merasa memiliki. Kalau kita pecah sudah tidak akan jadi institut. Itu pemberian yang paling berharga itu karena kebersatuan antara pimpinan dengan seluruh yang ada di stakeholder di sini. Alhamdulillah, karena kebersatuan ternyata bukan kita yang minta, tapi mereka yang memberi. Itu karena melihat orang lain pun melihat, oh ini bagus kerjanya karena adanya kebersatuan antara pimpinan dengan dosen dengan semua yang ada di sini. Itu yang menjadi dasar. Kenapa secepat itu? Itu karena adanya kebersatuan. Energinya itu terhimpun ya. Itu terhimpun. Jadi ini kanal-kanal kecil, sungai-sungai kecil, kemudian masuk ke sungai besar. Jadi besar kan? Arusnya jadi besar. Nah itu yang menjadi kekuatan karena kebersatuan. Oke, tadi menarik waktu pertama pemilihan ketua ya, Pak Haji Tatang dengan Pak Rektor itu ini ya? Betul. Secara formal bersaing. Berhadapan gitu. Head to head kan? Head to head gitu. Nah ini menarik itu, menarik. Ini kenapa ini bisa? Tapi maaf ya, bisa santai-santai saja begini. Tidak punung kan? Iya. Tidak ada istilah punung kan? Apalagi mencaci maki di belakang nggak ada. Malah bergabung kan? Nah itu menarik. Ini
rektor, ini Pak Dekan. menarik. Ini ada suasana yang aneh di sini. Nah itu yang harus digali. Itu kan harus terungkap itu apa? Begini. Jadi setelah saya jadi ketua STAINU, Bapak ini bukan untuk dijadikan apa-apa, tapi untuk bisa mendirikan yang lebih tinggi lagi. Bukan S1 tapi S2. Ya. Jadi manajer S2. Tadinya begitu. Ya. SK sudah ada tapi belum dikasihkan. Ya. Kenapa? Karena belum ada institutnya, belum ada wadahnya. Betul. Ini orang mau dikemanakan gitu kan? Ya. Peluang gede besar, tapi belum ada wadahnya. Nah maka sekarang dirintis dulu. Ya. Maaf, jadi apa? Dekan. Jadi dekan dulu. Ya. Setelah jadi dekan, nanti kalau sudah tertanggung, ini harus secepatnya jadi apa? Harus mendirikan S2, pasca sarjana atau S3. Silakan Bapak yang pegang. Gitu. Karena orang tua saya sendiri gitu kan. Ya. Orang tua saya sendiri gitu. Betul. Nah gitu. Dan karena belum ada wadahnya. SK sudah ada, bahkan jadi manajer pasca sarjana. Ya. Setelah saya jadi itu. Tapi Itu yang diusulkan. menarik itu tadi, yang tadi tetap 3 periode legislator Betul, sampai tampuknya tuh 2 periode eksekutif gitu di pemerintahan. Tapi ya itu dia gitu. Dan tadi kan kalau anak-anak sekarang tuh boleh jadi sih Ya, ya, gengsi atau kan, apa. Gini, saya dulu. Jadi ini ada satu wasilah yang bisa saya rasakan begitu sangat bermanfaat. Saya merasa ini back to basic. Saya pulang gitu, pulang ke rumah. Karena dulu di partai politik itu saya niat untuk belajar bagaimana konsekuensi politik secara praktis itu. Karena memang sebelum jadi anggota dewan saya golput ya. Nggak punya pilihan artinya. Kenapa? Karena memang ya belum tersalurkan apa yang ada di benak saya. Lalu begitu saya masuk, alhamdulillah bisa beradaptasi dengan proses yang begitu. Ya lama lah 30 tahun yang lebih. Nah, wasilahnya di sini memang ya sobat antum juga kan dari udah Kang cina ikut dulu seleksi ketua ini. Kata saya apa syarat-syaratnya? Ada yang sangat menarik bagi saya waktu itu harus ada ini home base. Saya harus pindah. Itu saya kan ngolong-ngolong Pak ya, dari Pak ketua yayasan STISIP Pak Popon. Oh, maaf, Pak, saya bukan tidak bermaksud untuk meninggalkan lembaga lah, karena saya punya kepentingan khusus untuk ikut seleksi. Alasan dalam hati saya, kalau home base itu diterima, masa diusir kan itu ya. Jadi begitu pasca pemilihan, saya nggak ada punya beban apa-apa. Karena prinsip saya diterima sebagai dosen tetap saja itu sudah merupakan keuntungan bagi saya kan itu. Itu yang saya pertahankan. Saya harus jadi dosen tanpa jabatan apapun kan itu. Nah ternyata ada lebihnya. Sekarang malah ditambah beban jadi dekan. Ya walaupun memang secara spesifik keilmuan memang ya Allah. Saya harus memelihara jati diri Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam itu kan tidak gampang. Tapi insya Allah dengan modal pengalaman yang amat sangat berharga, ya, konsep kebersamaan harus tetap terbangun. Obsesi bagaimana kita mengoutput mahasiswa supaya tidak jadi penganggur, itu insya Allah. Nah, apalagi sekarang ada bayangan nih, masa nggak bisa memberdayakan mahasiswa Institut Nahdlatul Ulama untuk ke arah itu kan? Itu aja. Tentang program pasti semuanya. Keluarga besar INU ini menjadi universitas dan jenjang pendidikannya harus lebih tinggi. S1, S2, kalau perlu S3 juga. Kenapa tidak kan itu? Tapi kan itu berproses. Nah, yang saya harapkan juga dari Kang Nudi begitu. Satu kali niat berkiprah lillahi ta'ala dengan kemasan bola dunia, keluarga besar Nahdlatul Ulama tetap
menjadi bersinar gitu, minimal di Jawa Barat. Karena ini sudah masuk ke kelas A juga. Siap, mantap. Gitu. Jadi itu aja yang saya harap. Tidak dari yang lain lah. Menarik. Jadi perbincangan terus mengalir. Tampaknya memang harus closing nih dari pendiri, nanti Pak Rektor, kemudian kembali ke, karena ini ada yang lain aneh gitu ya dari pendiri nih untuk closing aja, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol biasa gitu ya. Terima kasih. Saya secara pribadi atau mewakili Dewan Pendiri mengajak kepada seluruh pimpinan lembaga di Institut Nahdlatul Ulama, mari kita kerjasama. Ya keluarga lah, sharing berbagai pengalaman dan lain-lain untuk membesarkan lembaga ini. Terus ke depan kita akan menjadi universitas Nahdlatul Ulama yang kompetitif, unggul di tingkat nasional maupun di internasional. Ya, memantapkan niat dan etikat saya di awal ada di dalam keluarga besar Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya ini, ya, tetap punya obsesi dan cita-cita bagaimana membangun perguruan tinggi ini menjadi besar, bersaing dengan perguruan tinggi yang lain, ya terutama dalam aspek keterampilan. Karena mahasiswa tidak cukup hanya diisi oleh kognitif, ilmu pengetahuan.